Sahabat-sahabat Dinergi, selamat tahun baru 2022 ya. Banyak harapan, banyak doa semoga lebih sukses, lebih baik di tahun ini. Dan agar Amin. lebih sukses, mari kita awali dengan langkah-langkah yang lebih terencana dan semoga Power Tips juga membantu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya untuk punya langkah-langkah yang lebih efektif di dunia kerja. Begitu Pak Joko ya? Iya, selamat tahun baru teman-teman Dinarji, sahabat-sahabat Dinarji, dan semoga tahun baru ini memberikan tantangan yang baru. Jangan Amin. takut Loh, sama tantangan, gitu kan Daniel? kok saya aminkan ya tantangan barunya. Siapa tahu tantangan barunya adalah tiba-tiba menjadi seorang manajer, sebagai seorang leader gitu ya. Kalau Anda ingat di episode sebelumnya kita banyak bahas nih soal mindset untuk leader. Betapa pentingnya ya mindset tertentu di suatu situasi tertentu, ya kan? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau teman-teman nih tantangan baru di tahun baru menjadi seorang leader dan belum tahu sama sekali leader itu harus ngapain sih gitu. Kita akan bahas di Power Tips kali ini ya, Pak Joko. Itu tadi pertanyaannya. Karyawan baru, bukan karyawan baru, manajer baru punya anak buah, kemudian nggak tahu harus ngapain, apalagi harus ngomongin mindset gitu. Iya. Gimana nih, Pak? Untuk clear-nya, dulunya sudah bekerja sebagai kontributor yang sifatnya individual. Betul. Oke? Kasih kerjaan sama bosnya, dikerjain. Bosnya ngelihat, wah ini bagus nih, dipromosikan, gitu kan Daniel kan? Betul. Dapat anak buah dengan anggapan ini jadi harusnya lebih efektif, lebih banyak diproduksi. Pertanyaannya mindset-nya sama nggak? Jelas Iya. jawabannya tidak. Tidak. Oh iya ya. Jadi Kalau jawabannya iya, wis, sekarang. Oh sama kok, ya sudah gitu. Jawabannya tidak sama. Apa yang harus dimiliki? Mindset apa yang harus dimiliki kalau begitu? Oke, kita coba ingat dulu sebagai kita belum punya anak buah, kita ngerjain sesuatu, semuanya kita lakukan sendiri, PowerPoint, Excel, apapun, oke? Dan kita hanya tergantung sama diri kita sendiri. Jadi kita akan selalu merasa, oke, cara saya ini benar, cara saya ngerjain ini benar, gitu kan? Kalau saya lagi overload, piring saya lagi penuh, enggak, saya harus bisa lakukan ini sendiri, jangan ganggu saya. Itu individual kontributor. Pleng, promosi, selamat dapat 2 anak buah. Mesti diapain nih? Mindset-nya itu jelas-jelas harus berubah dari yang tadi caranya saya yang paling benar, kita mulai melibatkan kolaborasi. Anak buah kita mungkin punya cara lain yang lebih yang lebih baik daripada kita. Daripada kita menjadi bossy banget gitu. Ini harus caranya gini, harus caranya kita. Lebih baik kita melibatkan mereka, tanya. Ini ada target ini, caranya bagaimana? So, kedua adalah banyak bertanya, banyak ngobrol, tektokan, 2 arah. Dan jangan pakai ego. Kalau pakai ego, saya tuh bos. Kamu anak buah saya, kamu harus nurut sama saya, gitu kan? Kan ada aturannya, bos selalu benar nomor 1. Bos salah, kembali ke nomor 1. itu harus dibuang keluar dan kita bisa merubah mindset kita secara sadar. Oke? Kalau kita punya growth mindset, gitu kan. Waduh, tambah lagi nih growth mindset. Ini another piring lagi yang penuh yang bisa kita taruh di episode berikutnya ya Daniel. Jangan dipancing sekarang. Jangan. Growth mindset-nya jangan. Oke, berarti tadi adalah menyadari bahwa cara kita tidak selalu benar dengan ngobrol banyak dengan anak buah untuk melibatkan dan tidak menggunakan ego. Oke, the next question is banyak bertanya. Ngobrolnya banyak bertanya. Adalah bagaimana caranya, Pak, untuk bisa melakukan 3 hal itu? Pertanyaan yang bagus, Daniel. Bagaimana caranya, itulah di mana Dinarji paling
kuat ya, karena di dalam modul kita semuanya adalah tentang the how, bagaimana caranya menjadi first time manager gitu kan. Tidak ada cara lain yang lebih baik selain yuk kita role play yuk. Saya jadi manajer baru, oke, Neil. Ya. Baru dipromosiin 3 Ya. bulan, belum lolos probation, baru mau 3 bulan nih. Gitu kan. Daniel adalah anak buah saya, Pak Daniel adalah anak buah saya, satu lagi anak buahnya adalah Pak Ari. Oh, Pak Ari. Saya punya 2 anak buah. Dua-duanya lebih tua ya. Dan Pak Ari, enggak, Pak Daniel lebih tua daripada saya. Oh iya. Seumuran nama saya. Oh, seumuran. Oke. Nah, tapi saya yang dipromosiin. Oke. Nah, kasusnya, situasinya adalah Project A yang tadinya harus selesai 2 minggu lagi, manajemen atau memutuskan Project A harus selesai seminggu lagi, sementara progresnya baru 60%. Kita harus ngebut nih, yang kita pikir kita punya 2 minggu, ternyata cuma seminggu. Oke. Mari kita coba. Saya sebagai bos, sebagai atasannya, new leader nih saya, ada anak buahnya. Pak Daniel, ada sudah mulai. Itu apa? Sudah mulai. Oh iya. Bagaimana caranya? Blank. Oke. Deng. Pak Daniel. Ya, Mas. Sibuk nggak, Pak? Sore-sore gini. Ngerjain si Project A itu baru, kan masih 2 minggu lagi kan itu nanti selesainya. Nah, itu dia, Pak. Saya baru dapat email dari manajemen. Proyeknya diminta dipercepat seminggu. Jadi wah, ya nggak mungkin, Mas Joko. Ya jangan gitu. Orang deadline-nya 2 minggu kan, terus tiba-tiba jadi seminggu, ya nggak mungkin. Ini dia, Pak. Saya sih selalu ngelihat itu sebagai tantangan ya, Pak ya. Dikasih seminggu berarti manajemen ada trust ke kita. Nah, tinggal masalahnya bagaimana caranya kita bisa mempercepat progresnya yang baru 60% ini jadi hampir 100% dalam waktu seminggu. Wah, kalau seminggu berdasarkan pengalaman saya loh ini ya, berdasarkan pengalaman saya loh ini bekerja bertahun-tahun ya nggak mungkin kalau tiba-tiba seminggu. Nanti semuanya ngebut, nggak selesai, nggak beneran semua, malah salah lagi. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita cari tahu solusinya apa gitu loh. Pak Daniel, kalau kita mau mempercepat pengerjaan persiapan suatu proyek ini, apa yang bisa kita lakukan nih, Pak? Ya kalau saya ya butuh tambahan orang, Mas. Oke. Tambahan orang. Siapa yang Pak Daniel lihat bisa membantu benar-benar bisa speed up prosesnya ini? Ya, selama ini kan kalau proyek ini saya ngerjain sendiri ya kan. Karena memang tugas saya sendiri, kalau tiba-tiba dipercepat ya saya butuh tambahan orang. Ya Mas Ari itu disuruh bantuin saya. Oke, Pak Ari itu ya, bisa ya. Nah, selain Pak Ari ada lagi yang perlu dipanggil? Coba saya cari siapa yang bisa bantu ya Mas ya. Paling enggak sih saya bantuan Mas Ari itu akan membantu yang soal data, kumpulin data dan sebagainya kan Mas Ari bisa. Nanti tugas-tugas lainnya tak list dulu apa yang dibutuhkan, nanti saya cari tahu siapa yang dibutuhkan biar bisa seminggu selesai. Oke. Nah, ini kan lebih istilahnya PR gedenya kalau tadi dengerin Pak Daniel pengumpulan data gitu kan. Nah, apa yang bisa saya bantu tuh Pak di situ? Untuk pengumpulan data supaya lebih cepat. Data apa yang masih diperlukan mungkin bisa di-share ke saya supaya saya bisa mencari itu. Ya, nanti setelah ini saya share apa yang masih dibutuhkan Mas, biar jelas kebutuhannya apa, jadi seminggunya kan bisa kepegang gitu. Kalau saya sih butuh ACC itu tambahan orang itu sudah membantu sih Mas. Oke, kalau selama masih anak buah saya gitu kan, itu masih oke-oke aja, tapi kita kayak ngampruk aja gitu kan di sini. Kita kolaborasi aja supaya ini selesai proyek A. Oke Mas, saya list dulu data dan kebutuhannya, saya laporan ke Mas Joko. Kapan saya bisa dapatnya Mas data kebutuhan datanya? Sore inilah. Sore ini. Sudah tinggal kirim kok kan, list datanya juga sudah jelas sebenarnya, tinggal kirim aja ke Mas Joko.
Sip lah. Nanti berarti besok pagi kita ketemu sama Pak Ari ya. Oke. Biar apa kolaborasinya kita jadi lebih asik gitu kan. Oke. Oke. Siap. Thank you loh Pak Ari loh. Ya, Pak Daniel saya, Mas. Oh iya Pak Daniel. Oke. Ditanyain ya. Iya. Padahal kan saya punya Pak Joko punya pilihan untuk nyuruh sebenarnya. Iya, intinya sebagai atasan kalau kita pakai ego, saya datang ke Pak Daniel dengan bilang gimana caranya saya nggak mau tahu, selesai Pak Daniel dalam waktu seminggu. Bisa Pak, pasti bisa Bapak, pasti bisa. Oke, nah itu yang coba dihindari, gitu kan. Tapi lebih apa yang bisa saya bantu? Bahkan saya nanya data mana yang perlu saya speed up supaya bisa dapat. Kan saya mungkin punya akses lebih baik daripada Pak Daniel karena saya kan di posisinya di atasnya Pak Daniel gitu. Baik. So, inilah yang kita maksudkan dengan kolaborasi. Itu baru satu caranya. Tentunya challenge-nya kan berbeda-beda yang dihadapi. Ada anak buah yang wah nggak bisa nolak terus. Bagaimana caranya kayak gitu? Nah itu mungkin taunya nanti kalau udah coaching sama kita, ikut kelas kita gitu kan, baru tahu itu challenges yang beda-beda. Karena menjadi first time leader untuk punya mindset kolaboratif, ya kita harus merubah caranya kita. Oke. Kuncinya ada di bagaimana caranya. Siap. Silahkan dipraktekkan bagaimana caranya, membuka diri dengan cara yang berbeda, tidak menggunakan ego dan juga banyak bertanya, gitu ya. Kalau mau banyak bertanya, boleh. Silahkan nanti tinggal tulis aja di komentar di bawah sini, gitu kan. Salah satu konsultan kami pasti akan siap membantu Anda. Pak Joko, terima kasih. Sama-sama Daniel, terima kasih. Selamat tahun baru. Terima kasih juga. Jadi tahun yang challenging dan produktif buat kita semua ya. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih juga untuk Anda sahabat-sahabat Dinasti. Sampai ketemu di Power Tips selanjutnya. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Saya Joko Murjono.